Shalom, puji Tuhan, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kita kembali boleh beribadah di tempat ini untuk memperingati hari kenaikan Tuhan kita ke surga. Dia Tuhan yang sudah bangkit, Dia Tuhan yang sudah hidup, dan Dia yang sudah naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Mari kita mau satu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat sore hari yang indah ini kembali kami boleh datang kepadamu. Kami percaya semuanya hanya oleh karena anugerah dan kasih-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami Bapa. Kami mau naikkan pujian kami, penyembahan kami, syukur kami Tuhan karena kami punya Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang mengasihi setiap kami Tuhan. Biarlah Engkau yang bertata atas setiap pujian kami, dan biarlah Engkau yang melawat setiap kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Engkau yang curahkan di tengah-tengah kami saat ini Tuhan. Kami yang haus, kami yang lapar akan Engkau yang memuaskan setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa untuk saudara seiman kami yang mungkin masih dalam perjalanan. Tuhan hantar sertai mereka sampai di tempat ini dengan selamat. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ini ibadah kami Tuhan, kami mau berikan yang terbaik hanya bagi Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap untuk memuji dan menyembah Tuhan. Katakan sama-sama, amin. Haleluya. Haleluya Yesus. Kita mau sambut Roh Kudus. Memang menemukan saat ini. Datang Roh Kudus, Kau hidup dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, Kau hidup dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang kurindu, bersekutu denganmu, membawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah untuk hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Satu yang kurindu, bersekutu denganmu, membawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah untuk hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Kami rindukan Engkau saat ini, datang Roh Kudus, Kau hidup dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, Kau hidup dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang kurindu, bersekutu denganmu,
kami yang terbaik buat Engkau Tuhan. Hanya nama-Mu Tuhan yang layak untuk dipuji dan disembah. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap untuk memuji Tuhan, kita mau sama-sama katakan amin. Sekali lagi bersalah saya Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Haleluya. Tapi semuanya
kudus-Mu yang hadir di sini Tuhan. Kami percaya tidak ada yang mustahil dan tidak ada yang sukar bagi Engkau Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib terjadi, kuasa mujizat
bahwa tiada yang mustahil dan tiada yang sukar jikalau kuasa Tuhan, kuasa Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kami. Untuk kami mau belajar menyerahkan seluruh kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Kami mau memberi diri kami dipimpin, dituntun dan dikuasai oleh Roh Kudus, sehingga kami boleh melihat perkara-perkara yang besar dan ajaib terjadi dalam hidup kami. Terima kasih buat kesempatan sore ini. Kami umat-umat Tuhan datang di rumah Tuhan. Telah kami persembahkan pujian sorak-sorai kami. Bila setiap pujian yang kami sampaikan boleh menyenangkan hati Tuhan. Tiba saatnya untuk kembali kami belajar kebenaran firman Tuhan. Mari urapi setiap kami yang kudus. Urapi pula hamba-Mu yang terbatas. Biarlah Engkau yang berkata-kata melalui mulut bibir hamba-Mu. Sampaikan pesan Tuhan bagi setiap kami saat ini. Kami umat Tuhan siap untuk menerima. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap diberkati dengan firman Tuhan bersama kita berkata amin. Silakan duduk kembali Bapak Saudara. Ya. Shalom. Puji Tuhan. Hari ini kita boleh kembali memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ya, salah satu peristiwa yang bersejarah. Mengapa saya katakan bersejarah? Karena ini bukan dongeng, ya, tetapi ini adalah peristiwa yang nyata, yang sungguh-sungguh terjadi. Ketika Tuhan Yesus terangkat naik ke surga, disaksikan oleh para pengikutnya. Ya, banyak orang yang menyaksikan, sehingga boleh dikatakan ini adalah peristiwa bersejarah yang penting untuk diperingati, ya, karena merupakan bagian rangkaian dari peristiwa-peristiwa penting yang lainnya, dimulai dari kelahiran Tuhan Yesus, lalu kemudian kematian Tuhan Yesus, kebangkitan Tuhan Yesus, dan akhirnya kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Nah, tentu Tuhan yang naik ke surga, ya, karena Tuhan Yesus sudah menyelesaikan tugasnya di bumi ini. Tugasnya sudah selesai, ya. Tuhan datang ke dunia menjelma jadi manusia. Ada satu tugas khusus, ya, yang harus dilakukan, yaitu mati di atas kayu salib demi untuk menebus kita manusia berdosa. Lalu kemudian bangkit, dan setelah tugasnya selesai, Tuhan Yesus kembali ke surga. Karena memang berasal dari surga. Ya, Yohanes pasal 3 di ayat yang ke-13 mencatat hal itu. Mari kita lihat dan kita baca, saudara. Injil Yohanes pada pasal yang ketiga di ayat yang ke-13. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Amin. Ya, karena memang Tuhan Yesus berasal dari surga, maka sepatutnya lah Tuhan akhirnya, jika tugasnya sudah selesai, Tuhan Yesus kembali ke surga. Nah, sore ini kita akan belajar bahwa ada 3 hal, ya, dalam peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke surga hari ini, ya, 3 hal yang akan kita pelajari, yang boleh menjadi pesan Tuhan bagi setiap kita di peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke surga pada hari ini. Yang pertama, di Kisah Para Rasul pasal 1 di ayat yang ke-11. Kisah pasal 1, Kisah Para Rasul pasal 1 di ayat yang ke-11 dikatakan, dan berkata kepada mereka, yang berkatanya adalah malaikat, ya, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Karena waktu itu para murid heran, kagum, takjub, ya, sekaligus juga bingung, ya, karena menyaksikan langsung peristiwa Tuhan terangkat naik ke surga, gitu, ya, sampai akhirnya lenyap dari pandangan mereka. Tapi mereka masih terus melihat ke atas, loh, masih menantikan apa yang akan terjadi, gitu, ya. Jadi mereka benar-benar heran, kagum, terkejut, bingung, dan sebagainya, campur aduk. Lanjut, Tuhan Yesus ini, sekali lagi, Tuhan Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga. Yang pertama, pesan yang pertama, melalui peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, Tuhan inginkan supaya kita sebagai umat Tuhan fokusnya
hanya kepada Tuhan Yesus saja. Fokusnya hanya kepada Tuhan Yesus saja. Karena itulah malaikat berkata, Yesus ini, ya, Tuhan Yesus ini, bukan Yesus yang lain. Karena rupanya ada banyak nama Yesus, ya, di dunia ini, di daerah tertentu, di bangsa tertentu, ada orang-orang yang namanya juga Yesus. Nah, hati-hati jangan sampai kita terkecoh. Apalagi di akhir zaman ini ada banyak orang-orang yang mengaku dirinya sebagai Mesias, ya, penyelamat. Nah, kebetulan namanya juga Yesus. Wah, itu Yesus yang lain, ya, Yesus yang beda. Nah, malaikat menekankan, dikatakan Yesus ini, Tuhan Yesus ini, bukan Yesus yang lain. Artinya fokus kita sebagai umat Tuhan hendaknya kepada Tuhan Yesus saja dalam hidup ini. Apa yang menjadi fokus dalam hidup kita? Ya, ada orang yang fokusnya adalah uang. Sekali lagi, uang memang penting. Ya, selama kita ada di dunia kita membutuhkan uang, betul. Tapi uang juga tidak berlaku selamanya. Kalau kita mati tinggalkan dunia ini, uang itu sudah tidak berlaku. Ya, kehidupan sesudah kematian yang akan kita jalani kalau kita sudah tinggalkan dunia ini sudah tidak lagi berlaku uang atau mata uang itu sudah tidak laku. Ya, uang hanya berguna selama hidup di dunia ini. Tapi uang juga bukan menjamin segalanya, bukan. Ya, saya ingat dulu ayah saya pernah berkata, uang itu bisa membeli banyak hal, tapi bukan membeli segalanya. Uang bisa membeli tempat tidur yang mewah, tempat tidur yang nyaman, ya, sehingga kalau ditiduri wah, ya, rasanya bagaimana gitu ya. Nah, tapi uang tidak bisa membeli loh tidur yang nyenyak, ya kan? Tidak bisa membeli. Nah, kita umat Tuhan bisa tidur nyenyak itu anugerah Tuhan. Ya, umat Tuhan itu kadang-kadang begitu luar biasanya bisa tidur nyenyak. Di gereja juga, nah, itu repot. Tapi saya berdoa ada di sini. Ini kalau ada jadi seperti kayak Eutikus, ya, yang dicatat di Alkitab waktu dengar khotbahnya Paulus khotbahnya lama, Eutikusnya ngantuk, dia kebetulan lagi duduk di jendela, di pinggir jendela gitu ya, di lantai 2, jatuh karena ngantuk, ya. Nah, akhirnya mati, ya. Rohaninya sakit dan akhirnya mati, ya. Oke, nah, uang hanya bisa membeli tempat tidur, namun tidak bisa membeli tidur yang baik dan nyenyak. Uang bisa membeli rumah yang mewah, oh bisa loh. Tapi uang tidak bisa membeli rumah tangga yang bahagia. Banyak orang yang berduit rumah tangganya kacau, berantakan. Uang bisa membeli obat yang mahal. Ada obat-obat yang mahal, ya, sekali diminum atau sekali bahkan disuntik itu nilainya betul ya Pak Dokter ya, ada ya obat-obatan yang seperti itu nilainya itu sekian banyak sekali pakai. Wow, uang bisa membeli obat, uang bisa membuat kita menggunakan fasilitas kesehatan, ya, tapi uang tidak bisa membeli kesehatan. Nah, buktinya ada orang yang berduit, dia datang ke dokter saat sakitnya sudah parah untuk diobati. Ya, dokter mengupayakan, tapi sampai pada satu titik dokter berkata, kami angkat tangan, kami tidak bisa lagi melakukan apa-apa, tinggal tunggu mujizat, katanya itu. Nah, uang tidak bisa membeli kesehatan, ya. Jadi uang memang kita butuhkan, tetapi uang bukanlah segala-galanya. Tuhan Yesuslah segala-galanya dalam hidup kita. Nah, karena itu mari fokus kita biarlah hanya tertuju kepada Tuhan. Malaikat ingatkan para pengikut, para murid, Yesus ini. Fokuslah kepada Yesus yang ini, yang kelak akan datang menjemput kita sekalian. Ya, Ibrani 12 di ayat yang kedua. Ibrani 12 di ayat yang kedua. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Tuhan Yesus. Kata mata yang tertuju kepada Tuhan Yesus ini bicara tentang fokus kepada Tuhan Yesus. Lanjut.
yang memimpin kita dalam iman. Kalau kita itu fokus kepada Tuhan Yesus, maka kita itu akan dipimpin, dituntun, dibawa dalam iman. Lanjut ya. Dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara, saya sebagai umat Tuhan fokusnya itu pada Tuhan Yesus, hidup kita akan dibawa, dituntun dalam iman. Ayat lain berkata, hidup kita umat Tuhan itu hidup karena iman, bukan karena melihat. Nah ini dipimpin, dibawa, dituntun dalam iman kalau fokusnya, pandangannya tertuju kepada Tuhan Yesus. Dan terus kalau dibawa dalam iman sampai pada satu titik nanti imannya jadi sempurna. Umat Tuhan yang fokusnya kepada Tuhan, saya percaya imannya akan semakin bertumbuh. Tapi kalau umat Tuhan yang fokusnya kepada yang lain, imannya nggak bertumbuh. Karena yang bisa membuat bertumbuh itu kalau pandangannya, fokusnya tertuju kepada Tuhan. Ya, karena itu mari kita mau fokuskan ya pandangan kita hanya kepada Tuhan. Ya, sekali lagi di akhir zaman ini akan banyak muncul berbagai macam ajaran-ajaran yang menyesatkan. Dan memang Alkitab sudah berkata seperti itu. Karena itu Kak, penting Bapak Ibu Saudara saya berfokus hanya kepada Tuhan Yesus saja. Hanya Tuhan Yesus yang bisa menjamin, menyediakan keselamatan, memberikan keselamatan, menyelamatkan kita dengan sempurna. Ibrani 7 di ayat 25. Ibrani 7 di ayat 25. Dikatakan karena itu ia, ya sini bicara tentang Tuhan Yesus sebagai imam besar, sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna. Sekali lagi, menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Nah kalau Bapak Ibu Saudara misalnya berfokus pada Tuhan Yesus, ini luar biasa. Karena hanya Tuhan Yesus lah dikatakan bisa menyelamatkan dengan sempurna. Itulah sebabnya disebut juru selamat. Karena hanya Tuhan Yesus lah yang bisa menyelamatkan dengan sempurna. Yang lain tidak bisa menyelamatkan dengan sempurna. Mungkin sekali menyelamatkan, mungkin 2 kali menyelamatkan, tapi menyelamatkannya tidak sempurna. Menyelamatkannya hanya menyelamatkan pada waktu tertentu, menyelamatkan pada bidang tertentu. Tapi yang bisa menyelamatkan dengan sempurna hanya Tuhan Yesus. Manusia tidak bisa. Ya, karena itu mari fokus kita bila hanya kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, saudara-saudara, hal yang kedua saat kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga pada hari ini, pesan Tuhan yang kedua dicatat dalam Lukas pasal 24 di ayat yang ke-49. Lukas 24 di ayat yang ke-49 dikatakan, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini, yaitu Yerusalem, sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Dikatakan Tuhan akan kirim janji Bapa, dan memang itu akhirnya digenapi. Apa janji Bapa? Kalau Bapak baca di kitab Kisah Para Rasul, janji Bapa ini bicara tentang Roh Kudus yang dicurahkan. Ya, benar ketika Tuhan Yesus terangkat naik ke surga, 10 hari kemudian saat para murid itu taat, ya, mereka tidak meninggalkan Yerusalem, mereka senantiasa berkumpul bersama-sama. Nah, 10 hari sesudah Tuhan Yesus terangkat naik ke surga, saat mereka berkumpul bersama di loteng Yerusalem, Roh Kudus dicurahkan. Wow, luar biasa. Itulah janji Bapa digenapi, Roh Kudus dicurahkan. Ya, nah dengan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, maka Roh Kudus dicurahkan. Roh Kudus sebagai penolong, Roh Kudus sebagai penghibur, Roh Kudus dijanjikan akan menyertai kita selamanya. Itu ada di Yohanes pasal 14 ayat yang ke-16.
Yohanes 14 ayat yang ke-16. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, itulah Roh Kudus, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Yang kedua, ada janji Bapa yang sudah digenapi, Roh Kudus yang sudah dicurahkan. Tinggal kita para pengikut Kristus membuka hati kita, mengizinkan Roh Kudus masuk dalam kehidupan kita, membimbing menuntun langkah hidup kita, semakin menguasai kehidupan kita, ya, sehingga akhirnya terjadi perubahan yang besar dalam hidup kita karena Roh Kudus yang beracara dalam hidup kita. Yang ketiga sekarang, yang terakhir, ya, jadi yang pertama fokus hanya kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, janji Bapa, Roh Kudus dicurahkan, sudah digenapi. Kita membuka hati, izinkan Roh Kudus bekerja, berkarya dalam hidup kita. Yang ketiga, pesan yang ketiga di peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, Lukas pasal 24 di ayat yang ke-51. Lukas 24 di ayat yang ke-51. Dan ketika Ia sedang memberkati mereka, kata Ia di sini Tuhan Yesus, ya. Kalau Bapak Ibu baca ayat di atasnya, ini menunjuk kepada Tuhan Yesus yang sedang mengangkat tangannya memberkati para murid, memberkati pengikut-pengikutnya. Ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Jadi ini luar biasa. Lukas mencatat pada waktu saat Tuhan Yesus sedang mengangkat tangannya dan memberkati murid-muridnya, Tuhan Yesus terangkat naik ke surga. Berarti pesannya apa? Tuhan mau katakan, Tuhan akan memberkati pengikut-pengikut Tuhan yang setia. Para pengikut Tuhan yang setia bersama dengan Tuhan sampai detik yang terakhir saat Tuhan Yesus terangkat naik ke surga, mereka lah yang dikatakan Tuhan mengangkat tangannya, kepada mereka lah Tuhan memberkati. Mereka yang setia mengikut Tuhan sampai saat Tuhan terangkat naik ke surga. Ya, Tuhan sediakan berkat buat pengikut-pengikutnya yang setia. Nah, ciri berkat Tuhan, karakteristik berkat Tuhan itu ada 3. Ya, karena di hidup ini bukan hanya Tuhan yang bisa memberi berkat, dunia juga bisa memberi berkat, setan juga bisa memberi berkat. Bisa, ya, maksud saya berkat kekayaan bisa setan kasih, bisa, ya. Ingat pada waktu Tuhan Yesus dicobai, di pencobaan yang terakhir Tuhan Yesus dibawa ke puncak gunung, setan berkata, jikalau engkau sujud menyembah kepadaku, maka semua ini kekayaan dunia, kemuliaan dunia, kekayaan dunia ini aku berikan kepadamu. Wah, Tuhan Yesus saja dicobai seperti itu, apalagi kita umat Tuhan yang hanya manusia. Nah, banyak umat Tuhan tergoda. Ini loh, kalau disodori, ya, kalau setan bilang, kalau kamu mau kaya, aku kasih. Tapi jangan ikut Tuhan, jangan sungguh-sungguh sama Tuhan. Datang sama aku kasih kamu kekayaan. Dan memang benar, orang yang datang kepada iblis, datang kepada setan minta kekayaan, bisa kaya, bisa. Saya melihat bukti-bukti orang yang datang ke iblis minta kekayaan, akhirnya kaya. Betul, ada, bisa terjadi. Tapi itu sekali lagi, setan kalau memberi selalu menuntut balas. Mesti ada tumbalnya, ada balasannya. Beda dengan Tuhan, ya. Nah, jadi karena itu berkat dari siapa? Di hidup ini ada berkat dari dunia, ada berkat dari setan. Tapi yang kita rindukan tentunya berkat dari Tuhan. Nah, berkat dari Tuhan itu punya 3 ciri, punya 3 karakteristik. Kembali ya, Lukas pasal 24 kita lihat. Lukas pasal 24 tadi di ayat yang berikutnya 52. Kalimat 1 dikatakan, dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. 52. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita,
Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. 3 karakteristik atau ciri berkat yang dari Tuhan. Yang pertama, berkat Tuhan itu akan menghasilkan sukacita. Para murid seharusnya secara manusia waktu ditinggal oleh Tuhan naik ke surga, ini pasti sedih. Seperti waktu Tuhan Yesus mati kan, mereka sedih, mereka kecewa, mereka sedih dan sebagainya. Seharusnya kalau ditinggal Tuhan Yesus naik ke surga kan nggak ketemu Tuhan lagi, sedih mestinya, kehilangan kan. Tapi luar biasa, kita mencatat mereka bersuka cita. Mengapa? Karena Tuhan memang sudah mencurahkan berkatnya atas mereka. Berkat Tuhan itu akan menghasilkan sukacita. Ya, Amsal 10 mencatat, kita lihat sebentar, Bapak Ibu kasih sekat ya, Lukas 24 itu, nanti kita kembali ke sana. Ya. Amsal 10 ayat 22. Amsal 10 ayat 22 dikatakan, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Nah ini kalau dalam terjemahan baru yang Bapak Ibu Saudara punya di Alkitab atau di gadget itu terjemahannya seperti itu. Tapi kadang-kadang mungkin terjemahannya bisa membuat kita bingung gitu ya. Loh Pak, kok dikatakan susah payah tidak akan menambahi ya? Nah, padahal kan orang kerja bersusah payah ya. Nah terjemahan lain lebih jelas. Terjemahan lain itu berkata begini, berkat Tuhan membuat engkau sejahtera. Berkat Tuhan membuat engkau sejahtera. Nah, sama kan dengan Lukas tadi, menghasilkan sukacita. Berkat Tuhan itu membuat sejahtera dan tidak mendatangkan kesulitan. Sekali lagi, berkat Tuhan itu mendatangkan sejahtera, membuat kita sejahtera dan tidak mendatangkan kesulitan. Itu terjemahan lain. Oke ya, kita kembali ke Lukas. Jadi berkat Tuhan itu akan menghasilkan sukacita. Apa gunanya ya mengejar berkat dari dunia, apalagi dari iblis ya? Kehilangan sukacita. Rumah tangga jadi kacau. Banyak suami-suami yang karena mengejar berkat sampai lupa segalanya. Lupa keluarga, maksudnya mengejar uang, berkat secara jasmani ya, lupa keluarga ya, lupa kepada kesehatannya kan demi untuk mengejar uang. Uang akan jadi hamba yang baik kalau kita jadi tuan atas uang. Tapi uang akan jadi tuan yang kejam kalau kita jadi hamba atau budaknya uang. Nah, kita yang menentukan, kita mau jadi tuan atas uang atau kita mau jadi hamba dari uang. Kalau hamba dari uang, uang yang kasih perintah, pergi ke sana, cari aku, wah pergi. Pergi ke sana, cari aku, wah pergi. Ya, pergi terus sampai lupa keluarga, lupa kesehatan. Ya, saya ingat beberapa tahun yang lalu seorang hamba Tuhan berkata begini, manusia ini kadang-kadang aneh, waktu sehat mengabaikan kesehatan demi mengejar uang. Betul ya, katanya tulangnya dibanting, ya banting tulang itu kan tulangnya dibanting gitu, sampai protol itu kan, banting tulang kerja katanya. Padahal firman Tuhan bilang sia-sia, nah itu ya, kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam. Karena Tuhan memberikan kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Bukan berarti disuruh malas-malasan, bukan. Ya, tapi maksudnya berkat Tuhanlah yang terpenting. Ya, nah kita kembali. Jadi seringkali umat-umat Tuhan kehilangan sukacita karena mengejar berkat yang bukan dari Tuhan. Kesehatan diabaikan, ya kalau sudah sakit giliran uangnya dihamburkan demi mengejar kesehatan, ya kan? Kalau sehat, kesehatannya diabaikan demi mengejar uang, karena uang yang jadi tuan. Tapi kalau sudah sakit, ganti sama dok, tolong, ya saya
lakukan pengobatan terhadap saya, berapapun biayanya saya bayar. Nah, ya kan, biasanya kalau gitu. Itu kan berarti menghamburkan uang kan? Tadi waktu sehat mengabaikan kesehatan, ngejar uang. Kalau sudah sakit, nah dibalik jauh ya, ngejar kesehatan, menghamburkan, menghabiskan uang. Ya, ingat tubuh kita ini adalah bait Allah, bait Roh Kudus, harus dijaga, termasuk kesehatan kita. Ya, nah, jadi berkat Tuhan akan menghasilkan sukacita, termasuk dalam keluarga. Ya, tidak ada gunanya ya punya uang banyak tapi keluarga berantakan. Ya, suami kerja tidak pernah pulang, istri akhirnya merasa kesepian, istri cari kesenangan di luar, anak-anak juga begitu, rumah tangga sudah tidak karuan. Wah, ini nggak ada gunanya, so. Apa gunanya punya uang banyak tapi seperti ini, kehilangan sukacita, kehilangan sejahtera, tidak ada gunanya. Dan itu banyak terjadi dalam rumah tangga orang-orang yang kaya-kaya, itu banyak terjadi seperti itu, so. Ada perselingkuhan, nggak ada kedamaian, sukacita, kebahagiaan, nggak ada. Padahal duitnya banyak, rumahnya besar, tapi tidak ada sukacita. Berkat Tuhan, ciri yang pertama, menghasilkan sukacita, sejahtera. Yang kedua, berkat Tuhan itu akan membawa kita semakin dekat dengan Tuhan. Tadi dikatakan dalam Injil Lukas, ketika mereka sudah lagi diberkati, kalau Tuhan Yesus angkat naik ke surga, dicatat ya, mereka sujud menyembah. Bukan sujud menyembah kepada berkatnya, tapi sujud menyembah kepada Tuhannya, Sang Pemberi berkat. Nah, ini bicara tentang umat Tuhan yang semakin dekat dengan Tuhan, hatinya ya semakin dekat dengan Tuhan, pribadinya semakin dekat dengan Tuhan, semakin sadar, ya saya ini butuh Tuhan, ya Tuhan itu sumber segala-galanya dalam hidup saya, termasuk sumber berkat buat saya. Nah, kalau umat Tuhan yang tidak nanti terbalik, so. Dapat berkat bukan semakin sujud sama Tuhan, tapi semakin sujud sama berkatnya, so. Diperbudak oleh berkatnya. Loh, keliru. Harusnya semakin sujud kepada Tuhan, semakin dekat Tuhan, karena Tuhanlah sumber berkat kita. Ya, jadi berkat Tuhan yang kedua akan membawa kita semakin dekat dengan Tuhan. Karena Tuhan rindu kalau kamu, nak, aku berkati, aku rindu supaya kamu makin dekat sama aku. Gak mungkin kan Tuhan memberkati lalu Tuhan bilang, aku berkati kamu supaya kamu jauh dari aku. Lah, itu gak mungkin jauh. Ya, itu keinginan iblis begitu. Iblis bilang, aku berkati kamu, nak, supaya kamu jauh dari Tuhan. Itu keinginan iblis. Tapi kalau keinginan Tuhan, justru Tuhan berkati kita supaya kita makin cinta Tuhan, makin dekat sama Tuhan. Iya kan? Yang ketiga, yang terakhir, ciri karakteristik berkat Tuhan. Yang pertama pasti mendatangkan sukacita, sejahtera. Yang kedua membawa semakin dekat Tuhan. Dan yang ketiga, yang terakhir, ciri berkat Tuhan adalah memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan. Para murid Lukas mencatat sesudah mereka diberkati, mereka senantiasa memuliakan Allah. Berkat Tuhan ciri yang ketiga, yang dimuliakan itu Allah, bukan manusia, termasuk diri kita. Ada orang sudah diberkati, so. Maaf sudah diberkati, tapi tidak ada, so. Ya, sombongnya minta ampun, so. Ya memang kan, ada biar kita dicatat ya. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya supaya mereka jangan tinggi hati. Itu ada di kitab Timotius berkata begitu. Nah, biasanya kan orang begitu, so. Kalau dulu waktu sederhana, waduh, ya rendah hati, sikapnya baik dan sebagainya. Tapi kalau sudah mulai diberkati, semakin sukses, semakin kaya, wah beda, so. Dulu kalau disapa, gitu, jauh, wah dari jauh langsung, jauh, so. Ya, tapi kalau sudah diberkati, so, jauh. Tangannya nggak bergerak, ekspresinya nggak ada, cuma alisnya doang. Alisnya tok yang goyang, so. Ya, bosnya sombong nih. Kadang-kadang malah disapa, mending alisnya masih goyang. Kadang-kadang buang muka, so. Muka cuma satu dibuang juga, ya. Buang muka. Dan tidak reken orang, tidak goblis orang, tidak peduli orang. Siapa sih lu? Emangnya gue pikirin, katanya gitu, so.
Emangnya gue kenal sama lu? So akrab. Sombong bener sobu. Karena merasa diri kaya. Nah ini bahaya. Ya, segala kemuliaan itu hanya bagi Tuhan. Kalau kita bisa punya sesuatu, itu datangnya dari umat Tuhan yang ngerti berkat Tuhan itu membawa dia semakin memuliakan Tuhan. Kalau dipuji, wah kamu sukses, kamu berhasil, kamu hebat, kamu luar biasa. Langsung berkata, oh ini karena anugerah Tuhan. Saya ini bukan apa-apa. Saya ini bukan siapa-siapa. Kalau saya bisa seperti ini, itu karena anugerah Tuhan buat saya. Ingat satu lagu yang dalam Jadi Firman Tuhan dikatakan, ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Betul kan? Ada Bapak Ibu Saudara yang waktu datang ke dunia bawa sesuatu? Tidak ada. Datang itu maaf dengan telanjang. Tidak ada yang begitu lahir tiba-tiba sudah pakai baju dari bahan yang mahal. Oh, tidak ada. Atau pakai gigi, sudah ada giginya emas lagi. Wah, orang tuanya yang untuk langsung dilepas giginya. Ya, tidak ada. Datang tidak bawa apa-apa. Pulang juga tidak bisa membawa apa. Ku tinggal semua pada akhirnya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba. Itu yang Tuhan mau. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Orang yang sadar berkat itu datangnya dari Tuhan. Dia akan semakin dekat Tuhan. Dan Tuhan yang dimuliakan. Oh Tuhan, terima kasih. Engkau sungguh luar biasa dalam hidupku. Ya, membuat kita ini bisa bersyukur sungguh. Kalau kita melihat orang yang mungkin menurut kita keadaannya lebih dari kita tidak akan bisa bersyukur. Berapa banyak orang yang keadaannya kurang dari kita, maksudnya di bawah kita, entah dalam soal ekonomi, entah dalam soal apa. Harusnya kita sadar akan hal itu dan bisa mensyukuri. Saya pernah ceritakan yang lalu ya, saya lihat satu klip video, ada seorang naik mobil mewah, mobil Ferrari. Di klip video itu ya, dia mengendarai mobilnya sampai di stopan lampu, dia berhenti. Nah, waktu dia berhenti, tiba-tiba di atasnya ada helikopter lewat, gitu ya. Nah, helikopter kan enak, ada stopan lampunya, jalan terus. Waktu ini orang yang naik Ferrari lihat helikopter, dia dalam hati ngomong begini, kapan aku bisa punya helikopter? Sekarang cuma punya Ferrari dong. Padahal Ferrari itu jauh ya, harganya kan mahal ya. Lalu dia lewat. Nah, waktu dia lewat si Ferrari mendahului orang sedang naik mobil butut, mobil tua. Ya, mobil sederhana, mobil tua. Ferrarinya kan cepet, bus sih. Ini mobil yang butut ini ketinggalan, gitu, ketinggalan. Orang yang naik mobil butut itu bilang, kapan ya saya bisa punya Ferrari? Karena Ferrarinya bus gitu, ya. Lalu si mobil butut ini walaupun pelan tapi kan dia tetap jalan. Nah, sementara si mobil butut ini jalan, dia mendahului orang sedang naik sepeda ontel 2 sisi kanan dan sisi kiri, ya kan, 2 sisi itu ya, sisinya 2. Nah, orang naik sepeda ini batin, kapan aku bisa punya mobil kayak gitu? Padahal mobilnya mobil butut, tapi masih mending tuh dibanding sepeda. Nah, orang sepeda ini dia disalip mobil, dia tetap jalan ya, walaupun pelan-pelan. Dia mendahului orang lagi jalan kaki. Orang jalan kaki tidak punya sepeda. Waktu dia lihat orang naik sepeda, dia bilang, kapan aku bisa punya sepeda? Nah, orang jalan kaki ini jalan walaupun pelan-pelan, ketinggalan sama yang sepeda. Jauh dari tempatnya dia dilihat. Dia diperhatikan oleh seseorang yang sedang duduk di kursi roda. Kakinya tidak ada, kecelakaan. Dia lihat orang berjalan yang tadi bilang, kapan aku bisa naik atau punya sepeda? Ini si orang yang kursi roda bilang, kapan ya aku bisa punya kaki kayak orang itu sehingga bisa berjalan? Intinya apa dari klip video ini? Banyak orang itu sebenarnya menginginkan posisi kita. Loh, betul. Mungkin Bapak Ibu Saudara tidak menyadari ya.
Banyak orang tuh menginginkan posisi kita. Orang-orang yang keadaannya ada di bawah kita tuh menginginkan posisi kita. Tapi kita menginginkan posisinya orang di atas kita. Orang di atas kita menginginkan posisinya orang di atasnya lagi. Akhirnya tidak pernah puas. Memang kitab pengkhotbah yang ditulis oleh Salomo salah satu berkata, uang atau kekayaan itu tidak bisa memberikan kepuasan. Itu Salomo mencatat hal itu. Dan Salomo memang membuktikan itu. Dia bukan cuma soal uang atau kekayaan, soal kemuliaan sebagai raja yang besar yang bisa menaklukkan banyak daerah jajahan. Wah, soal wanita, mau cari tipe wanita apa yang Salomo tidak punya? Mesti perempuan nggak punya semua. Tapi ternyata Salomo mengakui semua itu tidak pernah bisa memberikan kepuasan. Kepuasan hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Ya, jadi inilah 3 karakteristik berkat Tuhan: menghasilkan sukacita, membawa kita semakin dekat Tuhan, dan akhirnya kita akan memuliakan Tuhan. Ya, 3 pesan sudah kita terima melalui peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke surga pada hari ini. Yang pertama dikatakan, biarlah kita berfokus kepada Tuhan Yesus saja, sehingga kita dibawa, dipimpin, dituntun dalam iman, dan akhirnya iman kita itu jadi semakin sempurna, menuju kepada kesempurnaan. Yang kedua, janji Bapa Roh Kudus yang sudah digenapi, sudah dicurahkan. Tinggal kita umat Tuhan sekarang membuka hati, mengizinkan Roh Kudus beracara dalam hidup kita. Dan yang ketiga, yang terakhir, kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tuhan menyediakan berkat buat pengikut-pengikutnya yang setia. Ya, berkat Tuhan membawa sukacita, membawa kita semakin dekat Tuhan, dan membawa kita memuliakan Tuhan. Ayat penutup terakhir kita baca Efesus pertama ayat 19 sampai dengan ayat 21, lalu disambung di ayat yang ketiga. Setelah ini pemusik dan pelayan mimbar bisa kembali maju ke depan. Efesus pertama ayat 19 mulai. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga. Ini bicara tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Jauh lebih tinggi. Jadi ketika Tuhan Yesus naik ke surga, dikatakan kedudukan Tuhan itu jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Ayat yang ketiga, tetap Efesus pertama di ayat yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan, sekali lagi telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Yang setuju berkata amin. Betapa hebat kuasa sehingga Kristus bisa naik ke surga. Dan kuasa yang hebat, dengan kuasa yang hebat itu Kristus mengirimkan berkatnya. Ya, terutama dikatakan di sini segala berkat rohani. Biarlah ini yang terutama kita kejar. Karena kalau rohani itu diberkati, yang lain itu mengikuti. Saudara kan sudah tahu ya ayatnya, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Supaya rohani diberkati, cari dulu kerajaan Allah dan kebenaran. Maka yang lain ditambahkan. Loh, ini firman Tuhan. Ya. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Mazmur 34 berkata demikian. Jadi kalau rohani kita diberkati, berkat yang lain itu mengikuti. Berkat yang lain itu cuma sebagai tambahan, sebagai bonus, sebagai imbuhan. Tapi berkat yang lain bukan yang utama. Yang utama adalah berkat rohani. Ya, mari kita akan datang kepada Tuhan. Silakan, ayah mimbar. Lewat satu pujian kita katakan, Yesus Tuhan ditinggikan atas segala Allah.
kenaikannya ke surga karena memang berasal dari surga. Layaklah Tuhan Yesus dimuliakan, ditinggikan, ya, melebihi apapun juga, karena Dia adalah Allah yang patut untuk disembah. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus. Yesus Tuhan
sumber segala-galanya dalam hidup kami. Kami bukan apa-apa, kami bukan siapa-siapa, semua karena anugerah Tuhan semata. Karena itu biarlah Tuhan, jikalau Engkau mempercayakan kami sesuatu dalam hidup ini, kami semakin mengasihi. Kalau kami semakin sungguh-sungguh kepadamu, semakin kami dekat kepadamu, semakin kami memuliakan Engkau, dan tentu itu akan mendatangkan sukacita, sejahtera dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, hamba terbatas untuk berkata dan menjelaskan, tapi Roh Kudus yang terus akan mengingatkan firman yang sudah kami terima, sehingga hati pikiran kami sepenuhnya tertuju, terfokus hanya kepada Tuhan Yesus dan firman-Nya. Terima kasih Tuhan, kami percaya semua umat Tuhan yang hadir diberkati iman rohani, diberkati keluarga rumah tangga, diberkati usaha pekerjaan, diberkati studi sekolah, diberkati kesehatan kami. Bahkan Kau berjanji menyediakan masa depan yang indah penuh dengan pengharapan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat teman-teman seiman yang tidak bisa hadir, Tuhan menilai melawat setiap mereka, untuk mereka yang sakit, untuk kesehatan Ibu Gunadi dan yang lain yang sakit. Kami berdoa Tuhan Kau jamah, pulihkan kekuatan, kesehatan, kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh firman Tuhan Yesus, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Bahkan mungkin yang sedang ada masalah pergumulan, biarlah dengan iman yang teguh kami senantiasa menantikan Tuhan, yang pasti Tuhan akan menyatakan pertolongan tepat pada waktu. Semua yang sudah melayani, persembahan yang dipersembahkan, apapun yang dilakukan setiap umat-Mu karena mengasihi Engkau, Allah sumber segala berkat, akan memberkati dan memakai hidup kami untuk boleh lebih lagi memuliakan Tuhan. Kami berdoa memberkati bangsa negara kami Indonesia, pemimpin-pemimpin bangsa kami, kota kami Surabaya, bahkan juga tetangga lingkungan sekitar gereja Tuhan. Memberkati setiap jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini, dengan pertambahan usia, membawa kami semakin dekat Tuhan, semakin cinta Tuhan. Terima kasih Tuhan. Setelah selesai ibadah, kami akan berpisah satu dengan yang lain, kembali ke aktivitas kami, kembali ke keluarga rumah tangga kami. Biarlah segala berkat anugerah damai sukacita yang melimpah dari Allah Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuasa Roh Kudus yang harus mimpin menuntun langkah kehidupan setiap kita. Itu terus sudah kita sekalian mulai malam ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari bersama dengan iman kita berkata, amin. Tuhan berkati kita sekalian sampai berjumpa di waktu yang akan datang.